Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK9 Channel. Jadi untuk hari ini kita masih belajar PLC Omron. Dan kali ini akan membahas function yang ke-10, yaitu function SFT. Kalau kita lihat di sini, function SFT ini hanya bisa untuk operasional 16 bit. Jadi tidak bisa untuk operasional 32 bit. Kita lihat untuk membuat instruksinya, function SFT ini ada dua device. Device pertama ST, starting with. Device kedua device A and with. Kemudian di sini menggunakan 3 input, ada data input, shift input, dan reset input. Kita lihat untuk tipe datanya dari masing-masing device. Device ST starting with ini tipe datanya UINT atau unsigned integer. Unsigned integer ini pergerakan datanya itu dimulai dari desimal 0000 sampai dengan desimal 9999. Kemudian untuk device yang kedua, device A and with, sama tipe datanya UINT atau unsigned integer. Sekarang kita buat programnya menggunakan CX Programmer. Klik 2 kali. Kita pilih file, kemudian klik new. Di sini kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan, kemudian klik OK. Kita buat instruksinya, kita masukkan kontak normally open, diklik, klik di sini, addressnya 0.00, kemudian klik OK atau tekan tombol enter. Kita buat instruksinya menggunakan simbol ini, new PLC instruction, diklik, kemudian klik di sini, ketik SFT spasi 100 spasi 101, klik OK atau tekan tombol enter. Kemudian kita akhiri dengan instruksi N, ketik END, klik OK. Kalau ada garis merah berarti instruksinya atau programnya ini belum sempurna. Jadi kita masukkan kontak normally open ini untuk tombol shift input yang kedua. Kalau yang pertama tombol untuk data input. Ini addressnya 0.01. Klik OK. Kita sambung garis tegangan. Kemudian yang ketiga masih menggunakan kontak normally open, ini untuk reset, tombol reset, addressnya 0.02. Klik OK. Kemudian kita sambung untuk garis tegangan. Sekarang kita simulasi, klik program, klik compile. Kita ke simulatornya. Jadi demikian simulator yang akan kita gunakan untuk melakukan simulasi function yang ke-10 ini, function SFT, shift register. Jadi di sini yang kita tampilkan adalah tombol untuk data input. Tombol data input ini kalau kita menggunakan function INC untuk input data, start with channel 100. Kemudian shift input, tombol shift input ini untuk menggeser data. Kemudian tombol reset untuk mereset data.
Sekarang kita komunikasikan, kita hubungkan dengan CX Programmer. Klik tool, test, connect to CX Simulator, klik start. Kita tunggu prosesnya. Sekarang kita sudah berada di simulator, kita siap melakukan simulasi. Cara melakukan simulasi, kalau kita tidak menggunakan function INC untuk data input, maka kita isi secara manual data untuk channel D100. Kita isi dengan desimal 9. Kita lihat data channel 100 desimal 9 ini kalau kita baca di dalam kode biner 1001. Jadi yang on dibaca 1, yang off atau yang mati dibaca 0. Jadi untuk membaca hasil konversi itu dimulai dari kiri ke kanan. Tapi kalau untuk membaca urutan bit itu dimulai dari kanan ke kiri. Dimulai dari bit 0, bit 1, bit 2 sampai dengan bit yang ke-15. Jadi function ini hanya untuk operasional 16 bit. Jadi kita menggunakan 16 bit data biner. Dari 16 bit ini sama dengan 4 digit angka desimal. Kita lihat untuk digit 1 itu bit 0, bit 1, bit 2, dan bit 3. Untuk digit 2, bit 4, bit 5, bit 6, dan bit 7. Digit 3, bit 8, bit 9, bit 10, dan bit 11. Digit 4, bit 12, bit 13, bit 14, dan bit 15. Sekarang untuk menggeser data dari digit 1 channel 100, kita tekan tombol shift input. Kita lihat, kalau kita tekan terus tombol shift input, tekan lepas, maka data yang ada di channel 100 itu akan bergeser ke kiri. Bergesernya dari kanan ke kiri. Kita tekan sampai terakhir bit 15. Kalau kita tekan terus maka akan masuk ke channel 101 bit 0. Kita tekan terus. Jadi yang terakhir nanti bit 15 channel 101. Sesuai dengan instruksi yang kita buat di CX Programmer. Start word-nya channel 100 dan end word-nya 101. Kemudian akan kita rubah untuk instruksinya supaya bisa masuk ke channel 102. Kita keluar dulu dari simulator dan kita kembali ke CX Programmer. Jadi kita ganti end word-nya, klik 2 kali, kita ganti 102. Kemudian kita simulasi, klik program, klik compile. Kita kembali ke simulator. Kita komunikasikan dengan CX Programmer, klik tool, klik test, connect to CX Simulator, klik start. Kita tunggu prosesnya. Kita kembali ke simulator, kita isi data untuk channel 100. Desimal 7. Jadi sekarang di dalam instruksi kita menggunakan untuk start word-nya channel 100, end word-nya
channel 102. Nah, jadi nanti datanya akan bergerak sampai terakhir bit 15 channel 102. Kita tekan tombol shift input. Kita lihat pergerakan data dimulai dari digit 1, desimal 7. Sekarang masuk ke channel 101. Kita tekan terus, tekan lepas, sampai yang terakhir nanti bit 15 channel 102. Sampai loss, maka akan kembali. Untuk operasional berikutnya kita juga harus mengisi kembali data channel 100 start word-nya. Kita lihat channel 100 ini desimal 7. Desimal 7 kalau kita baca di dalam kode biner 0111. Jadi datanya masih berada di digit 1. Jadi cara membacanya itu dimulai dari bit 3. 0111. Kemudian kita tekan shift input. Kita lihat datanya sudah masuk digit 2. Di sini desimal 56. Kalau kita baca di dalam kode biner 00111000. Jadi datanya sudah masuk digit 2. Jadi cara membacanya dimulai dari bit 7. Kita tekan tombol shift input. Kita lihat datanya masuk digit 3. Jadi membaca konversinya itu dimulai dari bit 11. Desimal 896. Kalau kita baca di dalam kode biner 001110000000. Kita tekan tombol shift input. Kita lihat datanya sudah masuk digit 4. Jadi membaca hasil konversinya dimulai dari bit 15. Desimal 14.336. Kalau kita baca di dalam kode biner 001100000000. Jadi demikian teman-teman untuk video kali ini. Ini operasional dari function yang ke-10, function SFT, shift register. Dan ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran. Jadi silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.